Saya Novianti Anggreni Putri, mahasiswa Universitas Terbuka semester 2 dengan NIM 8603881513 akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan dalam video ini untuk memenuhi tugas 3 filsafat ilmu. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar bermakna sebagai fondasi, seni utama atau prinsip fundamental yang menopang dan mengarahkan jalannya sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan tidak akan mampu membentuk peserta didik yang utuh, tangguh, dan berdaya saing. Konsep pilar ini biasanya terbagi menjadi dua aspek utama: konsep filosofis pembelajaran dan elemen pelaksanaan sistem pendidikan. Konsep pilar ini biasanya terbagi menjadi dua aspek utama. Yang pertama, prinsip filosofis pembelajaran dan elemen pelaksanaan sistem pendidikan. Yang pertama, pilar berdasarkan prinsip pembelajaran atau konsep UNESCO secara universal. UNESCO berdasarkan sistem pendidikan pada 4 pilar utama agar tujuan pendidikan tercapai secara menyeluruh. Secara learning to know, pilar penguasaan cara atau proses dalam mencari dan mendapatkan pengetahuan, bukan sekedar menghafal informasi. Yang kedua, learning to do. Pilar ini pelajaran untuk membekali peserta didik dengan keterampilan praktik, kecakapan hidup secara life skill, dan kemampuan beradaptasi di dunia kerja. Yang ketiga, learning to be. Pilar pembentukan karakter, pengembangan kepribadian, penemuan jati diri, serta kemandirian peserta didik. Learning to live together. Pilar untuk membangun kesadaran akan keragamaan, toleransi, empati, dan kemampuan hidup damai dalam masyarakat yang majemuk. Yang kedua, pilar berdasarkan pelaksanaan sistem pendidikan. Keberhasilan suatu sistem pendidikan juga ditopang oleh tiang-tiang penguat di masyarakat dan institusi. Unsur-unsur ini saling menguatkan atau sering disebut dengan tripusat pendidikan. Yang pertama, berdasarkan keluarga, dasar awal pembentukan karakter moral dan nilai-nilai dasar manusia. Sekolah atau institusi pendidikan, tempat formal untuk memperoleh ilmu pengetahuan terstruktur dan mengasah keterampilan secara spesifik. Masyarakat atau lingkungan sosial, ruang aktualisasi tempat peserta didik mempraktikkan ilmu, bersosialisasi, dan menguji nilai-nilai yang telah dipelajari. Pilar-pilar ini memastikan pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis semata, tetapi juga berfokus pada pembentukan manusia seutuhnya. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut K.I. Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan K.I. Hajar Dewantara adalah 3 semboyan yang menjadi pilar utama sistem pendidikan nasional. Semboyan ini menegaskan bahwa pendidikan harus mampu menjadi teladan, membangkitkan semangat, serta memberikan dorongan moral agar peserta didik mampu menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. Berikut adalah rincian makna dari ketiga prinsip dasar tersebut. Secara ingarso sum tulado, di depan memberi teladan, seorang pendidik atau pemimpin harus memberikan contoh, sikap, dan perbuatan yang baik dan benar-benar bisa menjadi panutan bagi anak didiknya. Menurut Ing Madia Mangunkarso, di tengah membangun kemampuan atau semangat, pendidik harus mampu berada di tengah-tengah murid untuk membangun ide, memotivasi, dan membangkitkan mereka belajar serta kreativitas mereka. Menurut Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik dari belakang harus memberikan dorongan, arahan, dan dukungan moral agar peserta didik memiliki keberanian dan kemandirian dalam melangkah. Ketiga filosofi ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan budi pekerti secara menyeluruh. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital karakter peserta didik, dan peran guru. Penerapan prinsip pendidikan di era digital menuntut adaptasi mendasar dalam pembelajaran daring. Tantangan utamanya mencakup kesenjangan infrastruktur, resiko degradasi moral digital, dan tuntutan penguasaan teknologi. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kecakapan literasi digital siswa dan perubahan peran guru dari sekedar pengajar menjadi fasilitator dan motivator.
Berikut adalah analisis relevansi dan tantangan dalam 4 aspek utama. Yang pertama, pembelajaran daring relevansi membuka akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, memungkinkan metode hybrid learning serta penyampaian materi yang lebih interaktif menggunakan multimedia. Tantangannya, kesenjangan akses internet dan perangkat gawai antar daerah, menurunnya motivasi dan kejenuhan belajar siswa, serta evaluasi kompetensi yang kurang otentik atau rawan kecurangan. Yang kedua, literasi digital secara relevansi, mendorong peserta didik mampu menyaring, menganalisis, dan memvalidasi informasi. Ini melindungi mereka dari hoaks, penipuan daring, dan paham radikal di internet. Tantangannya, literasi digital tidak hanya soal kecakapan teknis, mengetik atau menggunakan aplikasi, tetapi juga menyangkut etika dan keamanan cyber. Mengubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif masih menjadi kendala besar. Yang ketiga, karakter peserta didik relevansi. Pembelajaran digital menurut kemandirian, tanggung jawab, dan integrasi yang tinggi saat siswa belajar tanpa pengawasan fisik secara langsung. Tantangannya, maraknya perilaku menyimpang di dunia maya seperti cyberbullying, penyebaran konten negatif, kecanduan gawai, serta penurunan empati dan interaksi sosial di dunia nyata. Pembentukan karakter berbasis nilai moral seringkali sulit dilakukan secara virtual